Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa sehat ya. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Ningrum dan kita akan belajar tentang KPK dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mengetahui penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa mampu menyelesaikan soal KPK yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, langkah-langkah untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian, kalikan semua faktor, baik yang bersekutu maupun yang tidak bersekutu. Ingat ya, semua faktor. Kemudian, jika terdapat faktor yang bersekutu atau faktor yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Jadi, Bunilum punya cara mudah nih untuk mengingatnya. KPK itu serakah. Dia mau menggunakan semua bilangan dalam faktorisasi prima dengan pangkat terbesar. Kita coba ya. Contoh, tentukan KPK dari 36 dan 48. Nah, dengan cara yang pertama, yaitu dengan pohon faktor ya. 36 kita bagi bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya 18. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 9. Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak ya. Maka kita cari bilangan prima yang lebih besar dari 2. 3. Apa 9 bisa dibagi 3? Ya, betul. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Karena sudah bilangan prima semua, maka sudah selesai kan anak? Lanjut ke 48. Bisa dibagi 2 ya, hasilnya 24. Dibagi 2 lagi, hasilnya 12. Dibagi 2 lagi, hasilnya 6. Dan dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Karena 2 dan 3 sudah bilangan prima, maka sudah selesai. 2 menjadi bilangan prima dalam pohon faktor 36. Ada 2 lagi, ada 3, dan ada 3. Jadi, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Karena 2 ada 2 dan 3 ada 2, maka bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian faktor dari 48. Ada 2, 2, 2, 2, dan 3. Maka faktorisasi prima dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2 ada 4 dan 3 ada 1, maka bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Ingat ya, untuk KPK, dia serakah. Dia mau menggunakan semua faktor dengan pangkat terbesar. Jadi, ada 2. 2, mana yang pangkatnya terbesar? Apakah 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 4? Ya, 2 pangkat 4 ya. Maka kita gunakan 2 pangkat 4. Kemudian faktor yang 3. 3, mana yang lebih besar? 3 atau 3 pangkat 2? Ingat ya anak-anak, 3 yang tidak memiliki pangkat itu sama dengan 3 pangkat 1. Mana yang lebih besar? Ya, 3 pangkat 2. Maka kita tulis 3 pangkat 2. Sehingga KPK-nya menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Atau bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, yang hasilnya 144. Jadi, KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Bagaimana dengan cara yang kedua? Kita coba yuk. Nah, soalnya masih sama ya, tentukan KPK dari 36 dan 48. Cara yang kedua adalah dengan petak. Sama dengan cara yang sudah pernah Ibu Ningrum sampaikan, kita buat
petak terlebih dahulu. Di petak yang pertama kita tulis 36 dan selanjutnya 48. Kita cari pembagi yang bisa membagi keduanya. Bagi 2, hasilnya 18 untuk 36 dan 48 hasilnya 24. Kita bagi 2 lagi. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Kita bagi 2 lagi masih bisa ya. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka di bawahnya kita beri tanda strap atau kita kosongi pun juga boleh. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita bagi 2 lagi ya, hasilnya 3. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi 3 lagi, dibagi 2, maaf, maksud Bening Room, maka kita tulis selanjutnya adalah 3. 9 dibagi 3, bisa ya kita tulis 3. 3 kita bagi 3, hasilnya 1. Karena pada kolom 36 belum menghasilkan angka 1, maka kita bagi 3 lagi, sehingga hasilnya 1. Nah, dengan cara peta ini, dianggap selesai apabila kedua kolom sudah menghasilkan angka 1. Untuk KPK, karena dia serakah, maka semua dalam kolom paling kiri itu digunakan. Jadi, KPK-nya 2 pangkat 4, karena di samping kiri itu 2-nya ada 4 ya, anak, dan 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Kita bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, yang hasilnya 144. Jadi, KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Lanjut, bagaimana dengan kaitannya KPK dengan kehidupan sehari-hari ya anak-anak? Apa sih Bu manfaatnya kita belajar KPK? Memang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tentu ada ya anak-anak. Misalkan ketika kalian mau bermain bersama, tetapi kalian hanya bisa meluangkan waktunya berbeda hari. Misalkan, A hanya boleh bermain keluar kota setiap 4 hari, sedangkan B boleh keluar kota setiap 5 hari. Kapan mereka bisa bermain bersama? Nah, kita bisa mencarinya dengan KPK, anak-anak. Atau ketika kalian ingin menanam pohon di kebun, pohon A berjarak 10 cm, sedangkan pohon B jaraknya 12 cm. Nah, itu nanti kita bisa hitung dengan KPK kapan pohon itu akan ditanam di tempat yang sama, seperti itu. Nah, untuk mengetahui soal cerita yang berkaitan dengan KPK, Bening juga ada tipsnya nih anak-anak. Jadi, ciri-ciri masalah yang berkaitan dengan KPK itu biasanya menggunakan kata bersama-sama, jarak, bertemu, atau yang lainnya. Langsung kita coba ya. Contoh 1. Yoga bermain badminton setiap 6 hari, dan Bagas bermain badminton setiap 9 hari. Pada hari keberapa mereka akan bermain badminton bersama? Nah, ada kata bersama ya anak-anak, berarti ini adalah soal KPK. Bu Nirom akan coba menjawab dengan cara 1, yaitu dengan pohon faktor. 6, kita bagi 2, hasilnya 3. Selesai ya, karena dua-duanya sudah bilangan prima. Kemudian 9, kita bagi 3, dan hasilnya 3. Ini juga sudah selesai, karena dua-duanya sudah bilangan prima. Faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dan 3. Jadi bisa kita tulis 2 kali 3. Sedangkan untuk 9 ada 3 dan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3. Atau bisa kita tulis 3 pangkat 2. Ingat ya, KPK itu serakah. Dia mau menggunakan semua dengan pangkat terbesar. Ada bilangan berapa saja ya dari faktorisasi prima 6 dan 9? Ya, ada 2 dan 3 ya anak-anak. Maka kita menggunakan 2 dan 3. Tapi untuk 3, mana yang kita gunakan? Tanpa pangkat atau dengan pangkat 2? Ya, yang dengan pangkat 2 ya, karena lebih besar pangkatnya.
Maka kita tulis 3 pangkat 2, sehingga KPK-nya 2 kali 3 pangkat 2. Bisa juga kita tulis 2 kali 3 kali 3, yang hasilnya adalah 18. Jadi, mereka akan bermain bersama pada hari ke-18. Mudah ya? Kita lihat contoh selanjutnya yuk. Ani memasang beberapa lampu di taman. Lampu berwarna hijau diberi jarak 50 cm antar lampunya, dan lampu biru diberi jarak 75 cm antar lampunya. Pada jarak keberapa kedua lampu tersebut akan dipasang berdampingan? Nah, Bunirum akan mencoba menjawab dengan cara kedua, yaitu cara peta ya. Kita tulis dulu soalnya, ada 50 dan 75. Apakah bisa dibagi 2? Ya, yang 50 bisa dibagi 2 ya, sedangkan 75 tidak. Maka, untuk kolom 75 kita beri tanda strip. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Apa bisa dibagi 2 lagi? Sudah tidak ada yang bisa dibagi 2 ya. 25 dan 75 tidak bisa dibagi 2. Kemudian bilangan prima selanjutnya setelah 2 berapa anak-anak? 3 ya. Apa 25 atau 75 ada yang bisa dibagi 3? Ada. 75 bisa dibagi 3. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Sedangkan 25 tidak bisa dibagi 3, sehingga kita beri tanda strip. Apakah bisa dibagi 3 untuk bilangan 25 dan 25? Tidak ya. Bisa dibagi berapa anak-anak? Ya, 5. Hasilnya sama-sama 5. Kemudian kita bagi 5 lagi, sehingga hasilnya masing-masing 1. Nah, karena dua-duanya sudah memiliki angka 1, maka kita anggap selesai untuk peta ini. Untuk KPK, karena serakah, dia menggunakan semuanya nih anak-anak. Ada 2, 3, 5, dan 5. Maka KPK-nya 2 kali 3, dan 5-nya karena ada 2, maka kali 5 pangkat 2. Atau bisa kita tulis menjadi 2 kali 3 kali 5 kali 5, yang hasilnya 150. Jadi, kedua lampu tersebut akan dipasang berdampingan pada jarak 150 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.